Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Rahayu. Salam Pancasila. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Utawi Channel dalam satu seri kelanjutan dari seri keempat, sekarang seri kelima dalam babat pesantren di Tanah Pasundan. Pada seri keempat kemarin saya menceritakan tentang Islam di Galuh Ciamis. Jadi Islam di Galuh Ciamis mulai awal berkembangnya Islam di Galuh Ciamis yang dulunya dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang Hindu. Pada seri kelima ini saya ingin meneruskan tentang seri Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon mewarisi dari kepemimpinan mertua atau uaknya yaitu Walang Sungsang menjadi Sultan Cirebon dengan gelar dua, yaitu Senopati Ingalogo, pemimpin pemerintahan, karena diwarisi oleh Walang Sungsang sebagai kepala desa atau Kiku. Bahkan sebelumnya kepala desa pertama itu Ki Gedeng Ganusela, dilanjutkan oleh Walang Sungsang menantunya. Kemudian Walang Sungsang menyerahkan kepemimpinnya kepada menantunya yang lagi, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Selain Senopati Ingalogo, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati juga bergelar Sayyidina Panatagama, yaitu satu gelar yang diberikan oleh Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Jadi kepemimpinan para wali pasca Sunan Ampel itu diteruskan oleh Sunan Gunung Jati, sehingga Sunan Gunung Jati bergelar Sayyidina Panatagama atau wali kutub yang memimpin para wali di Nusantara. Jadi dua jabatan Senopati Ingalogo dan Sayyidina Panatagama melekat di dalam satu tubuh yang namanya Syarif Hidayatullah, juga sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, sebenarnya inilah yang saya harapkan ke depan. Pemimpin-pemimpin di Pasundan, pemimpin-pemimpin di Nusantara, apakah itu Gubernur Jawa Barat, apakah itu pemimpin RI 1, RI 2, yaitu mereka di dalam dirinya atau gabungan dua orang yang memiliki peranan sebagai Senopati Ingalogo, pemimpin pemerintah dengan kualitas keunggulannya sebagai ahli di dalam membangun kenegaraan, tetapi juga ada Sayyidina Panatagama, yaitu pemimpin yang menjadi panutan umat, panutan daripada bangsa ini atau rakyat ini yang peduli tentang keberagamaan di Nusantara itu sendiri. Jadi diharapkan nanti pemimpin-pemimpin Jawa Barat maupun pemimpin Indonesia memiliki kemampuan Sayyidina Panatagama, kemampuan keagamaan dalam bentuk akhlakul karimah yang baik, suri teladan, dan yang keduanya adalah Senopati Ingalogo, yaitu pemimpin pemerintah yang mampu membawa negara, mampu membawa pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang terhebat, terkagumi, dikagumi oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah,
pada periode atau episode atau seri yang kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai sepak terjang kepemimpinan daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sebagai Senopati Ingalogo dan sekaligus sebagai Sayyidina Panata Agama. Sebagaimana tercatat di dalam sejarah yang ditulis oleh Sulendraningrat atau Pangeran Sulendraningrat, pertumbuhan dan perkembangan Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Susuhunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Karena Syarif Hidayatullah dalam memimpin Kesultanan Cirebon penuh dengan kearifan dan kebijakan, ketegasan, sehingga membawa Kesultanan Cirebon itu menjadi salah satu kesultanan yang tumbuh dan berkembang. Walaupun pada saat itu Kesultanan Cirebon berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh kakeknya Prabu Siliwangi yang berkedudukan di Pakuan, Bogor. Pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, syiar Islam atau pengembangan ajaran Islam itu semakin meluas berkembang. Daerah-daerah di sekitar wilayah kekuasaan Cirebon atau yang belum bergabung dengan Kesultanan Cirebon selalu didakwahi secara persuasif. Nah, Kuningan sebagai wilayah yang sangat dekat dengan Cirebon menjadi salah satu daerah yang menjadi wilayah dakwah Kesultanan Cirebon. Nah, sementara di Kuningan itu sendiri itu sudah ada kepemimpinan Islam secara tradisional sekitar tahun 1481 di bawah kepemimpinan kekuasaan Ki Gedeng Lur Agung. Jadi sudah ada Islam. Sebelum Sunan Gunung Jati mendakwakan Islam ke daerah Kuningan, di Kuningan sendiri sudah ada Islam tahun 1481 di bawah kepemimpinan kekuasaan yang namanya Ki Gedeng Lur Agung. Nah, pada tanggal 1 September 1488 Masehi, tanggal ini kelak kemudian akan dijadikan sebagai titi mangsa sejarah lahirnya Kabupaten Kuningan yang selalu diperingati tiap tahun. Nah, Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Lur Agung maksudnya, itu punya anak yang namanya Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan sebagai anak Ki Gedeng Lur Agung diangkat anak angkat oleh Sunan Gunung Jati. Nah, pada tahun 1481 Pangeran Kuningan atau yang dikenal oleh orang Kuningan itu Sang Kuku diangkat oleh Sunan Gunung Jati sebagai Adipati Kuningan. Jadi pemimpin Kuningan menggantikan ayahnya Ki Gedeng Lur Agung. Dalam catatan Sulendraningrat diceritakan lebih jauh di dalam cerita Cirebon, bagaimana tadi sudah dikatakan bahwa pasca kepemimpinan Walang Sungsang, Cirebon menjadi Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Senopati Ingalogo dan Sayyidina Panatagama. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu berbesanan dengan Sultan Demak, yaitu antara istri daripada putra Sultan Demak, Adipati Yunus, dengan Ratu Ayu, anak Sunan Gunung Jati yang dinikahkan. Jadi bebesanan antara Demak dengan Cirebon saat itu. Namun sayang,
Adipati Yunus atau dikenal dengan Pangeran Sabrang Lor perang dengan pasukan Portugis di Malaka. Jadi Adipati Yunus ini gugur sebagai menantu daripada Sunan Gunung Jati, anak Sultan Demak, suami daripada Ratu Ayu. Gugur. Nah, ketika suami Ratu Ayu ini gugur, maka Ratu Ayu ini diantarkan oleh Sultan Demak melalui iringan pasukannya yang beribu-ribu ke Cirebon untuk diserahkan kembali kepada ayahanda tercintanya Sunan Gunung Jati. Dalam iring-iringan mengantarkan Ratu Ayu ke Cirebon tersebut dibekali dengan gamelan yang bernama Sukahati. Orang Cirebon menamakannya gamelan sekaten. Orang Demak menamakannya gamelan Sukahati. Jadi sampai sekarang gamelan itu berupa gong yang setahun sekali lah minimal atau setiap acara kendurian atau selamatan di Keraton Cirebon itu selalu dibunyikan gong tersebut. Jadi begitu riwayatnya. Jadi artinya setelah Pangeran Sabrang Lor Adipati Yunus ini gugur, maka istrinya Ratu Ayu sebagai anak daripada Sunan Gunung Jati diantarkan dari Demak ke Cirebon sebagai hadiah untuk Ratu Ayu supaya mengingatkan kembali kepada suaminya agar selalu bergembira mengingat suaminya. Adipati Yunus dibekalilah satu gamelan yang namanya gong sekaten. Sekaten dalam bahasa daripada Demak adalah Sukahati. Jadi maksudnya harus selalu gembira walaupun suaminya meninggal. Sehingga jangan bersedih. Gitu. Itu maksud daripada sekaten itu. Agar Ratu Ayu dan keluarga besar Cirebon bergembira menerima musibah gugurnya Adipati Yunus di medan tempur Selat Malaka melawan Portugis. Oke, kita berlanjut. Pada awal kedatangan Syekh Syarif Hidayatullah ke Cirebon bersama mertua dan sekaligus uahnya yaitu Pangeran Walang Sungsang, Sunan Gunung Jati sebagai mantu daripada Walang Sungsang itu diajak berdakwah ke wilayah Banten. Jadi oleh Walang Sungsang itu diajak berdakwah ke wilayah Banten. Karena di Banten sendiri menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran saat itu. Kekuasaan ayahanda tercintanya Prabu Siliwangi. Banten pada saat itu dikenal sebagai Wahanten. Nah, jadi Banten itu perkembangan dari kata Wahanten. Syarif Hidayatullah jelaskan dengan syair-syair. Jadi dengan syair-syair syiar Islamnya itu banyak sekali syair-syairnya. Beliau selalu menjelaskan tentang pentingnya jihad fi sabilillah. Menurut Sunan Gunung Jati, jihad itu tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh melalui kekuatan senjata. Namun yang lebih penting,
jihad yang terbesar itu adalah jihad melawan nafsu. Ini yang menjadi daya tarik orang-orang Banten yang notabene Hindu waktu itu tertarik dengan dakwah daripada Sunan Gunung Jati yang menjelaskan bahwa jihad yang sesungguhnya itu adalah bukan perang dengan senjata. Tetapi jihad yang sesungguhnya adalah jihad melawan hawa nafsu pribadi masing-masing. Nah, materi inilah yang menarik daripada orang-orang Hindu di Banten. Juga banyak yang masuk Islam. Jadi itu materi dakwah. Nah, Banten atau Wahanten dalam kekuasaan Prabu Pucuk Umum, yaitu Prabu penguasa waktu itu di Wahanten, itu membagi kekuasaan Wahanten menjadi dua, Wahanten pesisir dan Wahanten girang. Penguasanya Wahanten pesisir maupun Wahanten girang itu di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi dengan penguasa di daerahnya yaitu Sang Surosowan. Sang Surosowan ini anaknya Prabu Siliwangi, sama dengan Walang Sungsang, yang menjadi pucuk umum atau penguasa untuk wilayah Wahanten pesisir. Kemudian di wilayah Wahanten girang dikuasai oleh Arya Suranggana. Syarif Hidayatullah di Wahanten pesisir bertemu dengan putri daripada pucuk umum Sang Surosowan yang bernama Nyimas Dewi Kawung Anten. Jadi Nyimas Dewi Kawung Anten ini beragama Hindu, putra dari Sang Surosowan, Prabu Pucuk Umum atau penguasa Wahanten pesisir. Dinikah oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dari pernikahan itu melahirkan putra yang bernama Sabak Kingking. Sabak Kingking atau Sabak Kingkin beragama Hindu. Itu anak Sunan Gunung Jati dari istri Kawung Anten, putri Prabu Pucuk Umum Sang Surosowan, penguasa Wahanten pesisir. Sabak Kingking ini diberikan namanya oleh Sang Surosowan yang Hindu. Kemudian diislamkan oleh Sunan Gunung Jati menjadi Maulana Hasanuddin. Dia lahir tahun 1478 Masehi. Sang Surosowan sebagai mertua daripada Sunan Gunung Jati, walaupun tidak memeluk agama Islam, tetap Hindu, namun beliau sangat toleran dengan Islam. Karena pemimpin Islam atau pemimpin Muslim saat itu adalah menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, setelah perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Dewi Kawung Anten, putra Prabu Pucuk Umum Sang Surosowan yang beragama Hindu, kemudian melahirkan anak Sabak Kingking yang diislamkan menjadi Maulana Hasanuddin. Akhirnya Syarif Hidayatullah ini kembali ke Cirebon. Kembali ke Cirebon untuk menerima pelimpahan kepemimpinan kekuwuan dari uaknya atau mertuanya Walang Sungsang.
Kemudian di samping itu tujuan kembalinya ke Cirebon dari Banten atau Wahanten saat itu adalah untuk menerima estafeta kepemimpinan Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Jadi setelah Sunan Ampel, para wali ini diserahkan kepemimpinnya ke Sunan Gunung Jati. Sehingga kembalinya dari Banten ke Cirebon tujuannya adalah untuk dilantik atau menerima pengukuhan kepemimpinan sebagai kepala desa, kepala pemerintahan waktu itu dari uaknya atau dari mertuanya Walang Sungsang. Dan sekaligus menerima kepemimpinan estafeta kepemimpinan para wali dari Sunan Ampel kepada beliau Sunan Gunung Jati. Dengan demikian Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menjadi pemimpin pemerintahan sebagai kepala desa, yang kedua sebagai pemimpin agama, sebagai pimpinan para wali dari Sunan Ampel. Maka gelar Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah saat itu adalah Senopati Ingalogo, pemimpin pemerintahan, dan sekaligus sebagai Sayyidina Panatagama, pemimpin para wali dan umat beragama pada saat itu. Itu maksud kepulangan daripada Sunan Gunung Jati dari Banten kembali ke Cirebon untuk menerima pengukuhan dan sekaligus pelantikan sebagai Senopati Ingalogo dan Sayyidina Panatagama. Kembali kepada cerita perkawinan antara Ratu Ayu putri daripada Sunan Gunung Jati dan Pangeran Sabrang Lor Adipati Yunus sebagai putra daripada Sultan Demak yang terjadi pada tahun 1511. Tugas daripada Pangeran Sabrang Lor Adipati Yunus saat itu ditetapkan sebagai Senopati Sarjawala. Senopati Sarjawala itu adalah Panglima Angkatan Laut, Panglima Perang Angkatan Laut. Hebat Kerajaan Demak. Sementara Adipati Yunus sendiri diamnya di Cirebon, di mertuanya. Nah, baru tahun 1518 Adipati Yunus atau Yunus Abdul Qadir diangkat sebagai Sultan Demak tahun 1518. Akibat hubungan perkawinan besanan antara Demak dengan Cirebon menjadikan satu koalisi besar antara Kesultanan Demak dengan Kesultanan Cirebon yang menjadi kekuatan pasukan angkatan perang di saat itu yang ditakuti oleh Portugis. Yang ditakuti oleh Portugis. Ini yang menjadi catatan daripada Tom Payes, sejarawan Portugis. Persekutuan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak inilah yang menjadi kecemasan Raja Pajajaran saat itu, Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi, yang berkedudukan di Pakuan Bogor. Karena ketakutan inilah, padahal Demak dengan Cirebon adalah sama-sama keturunan Siliwangi ya secara umum. Karena ketakutan itulah Raja Pajajaran tahun 1512 Masehi mengutus putra mahkota Kerajaan Pakuan Pajajaran yaitu Prabu Surawisesa
untuk bertemu dengan Portugis di Malaka di sana. Nah, dalam pertemuan itu Prabu Surawesesa, utusan Prabu Siliwangi itu meminta bantuan Portugis agar membantu kerajaan Pajajaran dari serangan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak serta Kesultanan Banten waktu itu. Jadi ketakutan Pajajaran. Nah, Syarif Hidayatullah melihat dan mendengar permintaan bantuan dari kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi, melalui putra Prabu Siliwangi, Surawisesa, menemui penjajah Portugis di Malaka. Syarif Hidayatullah mengajak putranya Maulana Hasanuddin untuk berangkat ke Mekah. Tujuannya untuk juga meminta bantuan raja-raja di wilayah Jazirah Arab. Jadi kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Jazirah Arab diminta bantuan agar ketika Demak, Banten dan Cirebon menyerang Pajajaran, mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan Islam di Jazirah Arab. Kenapa? Karena Pajajaran sudah minta bantuan ke Portugis. Nah, sekembalinya dari Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya Maulana Hasanuddin semakin intensif menyebarkan Islam. Jadi dakwahnya semakin gencar, semakin intensif setelah pulang dari Mekah. Dengan pola dakwahnya yang sopan, yang santun, lemah, lembut, dengan keteladanan daripada perilaku. Di antaranya mereka ini selalu membantu masyarakat yang kesusahan. Ahli sedekah. Sering membantu orang yang susah. Sering membantu orang yang terzolimi. Sering membantu orang yang teraniaya. Nah, pola dakwah inilah yang menarik bagi rakyat Banten, bagi rakyat Demak, bagi rakyat Cirebon, sehingga banyak masyarakat yang memeluk agama Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah atau Maulana Hasanuddin. Nah, dakwah dengan lokus khusus di Banten, Syarif Hidayatullah saking dicintainya, saking menjadi panutannya oleh masyarakat Banten, Syarif Hidayatullah ini diberi gelar oleh masyarakat Banten sebagai Syekh Nurullah. Yaitu karena Sunan Gunung Jati berhasil menerangi rakyat Banten dengan agama Islam. Nah, beliau Syarif Hidayatullah sangat cukup lama tinggal di Banten, tepatnya di daerah Pulau Sari, Pandeglang. Orientasi dakwahnya yang menjadi sasaran dakwah Sunan Gunung Jati waktu itu bersama Maulana Hasanuddin adalah para pendeta Hindu yang menjadi sasarannya. Itu wilayah dakwahnya di Banten waktu itu sekitar Gunung Karang, Gunung Lor hingga ke ujung kulon sampai ke Pulau Panaitan. Dengan pola dakwah yang tadi, basyiron wa nadhiron, suri tauladan, berbuat kebajikan dengan akhlakul karimah. Nah, pada tahun 1521 Masehi, Jayadewata atau Prabu Siliwangi merasa khawatir
Jadi Banten sudah berkembang Islamnya akibat daripada dakwah Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin. Maka sebagai Raja Pajajaran waktu itu, Prabu Siliwangi membatasi pedagang-pedagang Muslim untuk bersandar atau mendarat di pelabuhan-pelabuhan Banten yang menjadi wilayah kerajaan Sunda waktu itu. Yang rajanya adalah Prabu Siliwangi atau Prabu Dewata yang notabene kakek daripada Sunan Gunung Jati. Tujuan daripada membatasi para pedagang Muslim berlabuh di bandara-bandara Banten atau di kerajaan-kerajaan di pelabuhan-pelabuhan Banten, itu tujuannya agar para pedagang Muslim ini tidak berlabuh di wilayah Banten tersebut. Kenapa? Karena untuk membatasi dakwah daripada ajaran Islam di wilayah Banten yang notabene mayoritas masih Hindu. Akan tetapi upaya Prabu Siliwangi tersebut tidak berhasil. Gitu. Karena kenyataannya para pedagang-pedagang Muslim terus berlabuhan di pelabuhan-pelabuhan Sunda di wilayah Banten. Kemudian gerakan dakwah Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin juga semakin masuk. Semakin masif, sistemik dan terstruktur. Sehingga warga masyarakat Banten ini banyak yang memeluk agama Islam. Nah, akibat daripada tidak tertahannya gerakan dakwah Islam saat itu, sampai-sampai Prabu Dewata atau Prabu Siliwangi melakukan upaya-upaya kerjasama atau koalisi dengan negara-negara yang dipandang memiliki kepentingan yang sama anti-Islam, yang memiliki kepentingan yang sama untuk melawan Islam atau melawan dakwah Islam. Nah, di sanalah maka Prabu Siliwangi melakukan kerjasama dengan Portugis itu sendiri. Jadi kerjasama dengan Portugis untuk melawan kekuatan pasukan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon yang mulai merambah menyerang Banten yang menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran saat itu. Nah, koalisi persahabatan Prabu Siliwangi dengan Portugis itulah kemudian terjadi melalui duta yang diutus oleh Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Surawisesa. Dengan perjanjian Surawisesa atau Prabu Siliwangi atau kerajaan Pajajaran memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas, terutama di lada, karena kerajaan Pajajaran di Banten ini komoditas utama daripada masyarakatnya yaitu lada, terutama di wilayah Pandeglang. Nah, Surawisesa menawarkan untuk berdagang secara bebas kepada Portugis, gitu kan, di wilayah-wilayah pelabuhan yang menjadi kekuasaan Pajajaran. Nah, sebagai imbalannya Surawisesa sebagai utusan Prabu Siliwangi berharap bantuan militer daripada Portugis untuk mengantisipasi serangan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon yang saat itu sudah menjadi satu kekuatan pasukan kuat. Dan Surawisesa memberikan kewenangan kepada Portugis untuk membangun benteng-benteng di Banten sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi serangan daripada Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Nah, tawaran-tawaran ini kemudian diterima oleh Portugis yang saat itu diwakili oleh Gubernur Alfonso. Sehingga Gubernur Alfonso ini memerintahkan anak buahnya untuk membangun benteng pertahanan keamanan di Sunda Kelapa guna mempertahankan serangan daripada
Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak, yang menurut mereka memiliki satu kekuatan pasukan yang super hebat. Tanggal 21 Agustus 1522, perjanjian antara Pajajaran yang diwakili oleh Prabu Surawisesa dengan Portugis yang diwakili oleh Gubernur Afonso ditandatangani oleh keduanya tanggal 21 Agustus 1522. Sehingga di sana Portugis mulai membangun benteng-benteng pertahanan dan sekaligus membuat loji. Loji itu perkantoran-perkantoran di wilayah Sunda Kelapa dan Banten. Itulah perjanjian antara Portugis dengan Pajajaran, sehingga Sunda Kelapa sebagai loji atau pemerintahan atau perkantoran daripada Portugis akan mendapat bantuan daripada raja 1000 keranjang lada. Jadi akan dapat bantuan dari kerajaan Pajajaran yang berada di wilayah Banten. Nah, perjanjian itu kemudian ditegaskan dengan dicirikan melalui dibangunnya sebuah padrau, semacam tugu peringatan, itu padrau atau padrun, dibuat untuk memperingati penandatanganan surat perjanjian ini. Nah, dalam bahasa Sunda, padro ini disebut layang salakadomas. Dalam ceritanya yang ditulis oleh Munding Laya Adikusuma. Dari pihak kerajaan Sunda, perjanjian ditandatangani oleh Padam Tumungo yang terhormat Tumenggung, Sang Depati, Sang Adipati, kemudian Autri Benegar atau Bendahara, dan Ico Sabandar dan Sahbandar. Sahbandar Sunda Kelapa saat itu bernama Waitem dari kalangan Muslim Betawi. Waitem ini menandatangani dengan membubuhkan huruf waw. Nah, di tugu padrau itu ada. Tahun 1522 Maulana Hasanuddin didaulat sebagai Sultan Banten oleh Sunan Gunung Jati. Sehingga pada tahun itu beliau membangun keraton yang bernama Keraton Surosoan. Bersamaan dengan itu, di samping membangun Keraton Surosoan, Maulana Hasanuddin juga membangun pasar, alun-alun, Masjid Agung, serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara waktu itu yang menjadi pucuk umum penguasa kerajaan Pajajaran di Wahanten Pasisir adalah Arya Surajaya, putra dari Sang Surosoan dan paman dari Maulana Hasanuddin, cucu daripada Prabu Siliwangi. Setelah meninggalnya Sang Surosoan 1519, Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten Pesisir hingga tahun 1526. Jadi setelah Maulana Hasanuddin meninggal. Tahun 1524, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Demak mendarat di Banten. Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten Pasisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati dan Demak. Jadi masyarakat Wahanten Pesisir waktu itu menyambut dengan sukacita kedatangan pasukan gabungan Cirebon dan Demak. Pasukan gabungan Cirebon dan Demak di Banten waktu itu, di mana pasukan Banten
Pajajaran atau Hindu dipimpin oleh Ki Jongjo, seorang prajurit penting dengan sukarela waktu itu karena melihat kehebatan daripada pasukan Demak dengan pasukan Cirebon, yang waktu itu pasukannya dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, maka Ki Jongjo sebagai prajurit Siliwangi atau prajurit Pajajaran menyatakan dirinya masuk Islam atau memeluk Islam kepada Maulana Hasanuddin. Nah, Raja Banten Girang, Raja Pajajaran Banten Girang dengan kehadiran pasukan yang begitu hebatnya yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin itu merasa terusik, merasa terhina. Kenapa? Karena berani-beraninya Demak, Banten dan Maulana Hasanuddin ini masuk ke Banten berdakwah, mengajak masyarakatnya untuk memeluk agama Islam. Gitu. Nah, penguasa Banten Girang waktu itu melihat saudaranya di Banten Hilir, kemudian meminta kepada Maulana Hasanuddin. Waktu itu Prabu Pucuk Umum Banten Girang ini Arya Suranggana. Nah, sementara di Banten Pesisir pemimpin kerajaan Pajajaran Girangnya adalah Arya Surajaya. Nah, karena Arya Surajaya ini udah takluk di Banten Pesisir kepada Islam, nah Arya Suranggana sebagai pucuk umum pemimpin daripada Banten Girang marah. Kemudian meminta kepada Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya. Dan Arya Suranggana ini terkenal waktu itu sebagai penyabung ayam, tukang ngadu hayam. Karena dia punya ayam yang sangat sakti, sangat jago. Nah, saat itu menantang Maulana Hasanuddin untuk ngadu hayam. Gitu kan. Kenapa? Karena ayam daripada Arya Suranggana, Prabu Pucuk Umum Banten Girang, itu terkenal saktinya, hebat. Dan saat itu Maulana Hasanuddin ditantang untuk ngadu hayam. Ceritanya dari ngadu hayam ini kemudian ayam Maulana Hasanuddin itulah yang memenangkan. Kenapa? Karena ayam Maulana Hasanuddin itu bukan sembarang ayam. Jadi ketika Maulana Hasanuddin ini ditantang oleh Prabu Pucuk Umum, penguasa daripada Banten Girang, yaitu Arya Suranggana, untuk ngadu hayam. Beliau ini kan sudah lama tidak ngadu hayam. Maka dia, Maulana Hasanuddin, menciptakan ayam dari biji laga yang merah hitam itu. Biji laga. Kemudian beliau gosok-gosok dari biji laga ini. Dari hasil gosok-gosok dengan kalimat tertentu, ya kalau nanti mau kalimatnya pingin hafal, bisa nanti sorogan ke Awipari, gitu ya. Bisa ke Awipari Tasikmalaya. Dalam beberapa menit kemudian, dari biji laga ini berubah menjadi ayam jago yang tinggi besar, hebat, dengan tajinya yang panjang. Akhirnya ayam jago Maulana Hasanuddin ini diadu dengan ayam jagonya pemimpin kerajaan Banten Girang, yaitu Arya Suranggana. Dari pertarungan ini mati ayam Arya Suranggana, sehingga yang menang adalah ayam Maulana Hasanuddin. Nah, dari kemenangan itulah, karena waktu itu ada perjanjian antara Arya Suranggana dengan Maulana Hasanuddin. Kata Arya Suranggana, kalau ayam kamu Maulana Hasanuddin menang, maka silahkan menyebarkan agama Islam di wilayah Banten. Tapi kalau ayam kamu itu kalah,
maka silahkan kembali atau pulang keluar dari tanah Banten. Itu perjanjiannya. Nah, oleh karena Maulana Hasanuddin ayamnya menang, maka Maulana Hasanuddin diberikan kesempatan kewenangan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Banten. Jadi gitu. Begitulah cara berdakwah para leluhur kita di dalam mengembangkan ajaran Islam. Ini artinya dakwah berbasis pada tradisi. Nah, dakwah seperti inilah yang saya harapkan kepada semuanya, kepada para mubalik, para kiai, para santri, ketika dalam berdakwah, karena pesantren ini menjadi subkultur masyarakat, maka dakwah dalam mengembangkan ajaran Islam ini, yaitu pondok pesantren yang berada di wilayah masing-masing, itu mengajak masyarakatnya dengan berbasis kepada tradisi. Ini yang paling penting. Apa yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dengan Maulana Hasanuddin, menyebarkan ajaran Islam di wilayah kekuasaan Pajajaran saat itu, sukses dan berhasil menyebarkan ajaran agamanya dengan pola dakwah berbasis kepada tradisi. Ini catatan pentingnya. Saya mengajak kepada semuanya bahwa mari kita kembangkan tradisi masyarakat yang ada dengan diisi oleh nilai-nilai ajaran Islam, tetapi tidak merubah tradisi itu sendiri, sehingga nanti masyarakat akan bersimpati dan berempati kepada dakwah yang kita kembangkan ini dan di masa mendatang. Untuk itulah di Babad Pesantren di Tanah Pasundan dalam seri Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, pembelajaran atau ajaran yang penting kita simak adalah keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam mendakwahkan ajaran Islam di wilayah kekuasaan Hindu Pajajaran disebabkan karena pola dakwahnya berbasis pada tradisi atau subkultur. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan berdoa serta mendoakan semoga utawi channel terus hadir di wilayah internet, di wilayah dunia maya, sehingga akan menjadi bagian terpenting sebagai bentuk dakwah narasi counter daripada kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukai dakwah berbasis tradisi, yang tidak menyukai pola-pola dakwah yang berbasis pada akhlakul karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam Pancasila.